datang tokoh-tokoh ulama besar untuk sekedar sharing, belajar, atau mungkin meminta fatwa. Yang semacam ini juga pernah terjadi semasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata saudara Faizar. Pernah terjadi katanya saudara Faizar di masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita nggak pernah ya menyebut Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam, ya tokoh lah, tokoh ulamanya. Setahu saya Faizar ini bukan Wahabi. Setahu saya yang menyebut Syekhul Islam kepada Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Kok saya jadi ragu terhadap bukan Wahabinya Faizar ini? Faizar ini begini, cerita Habib Lutfi itu katanya tidak bertentangan dengan statement Imam Syafi'i. Loh, mestinya statement bertentangan lah. Wong pengecualiannya illa ayyakuna nabiyan. Imam Syafi'i nggak ngebahas wujud asli atau tidak asli. Yang dibahas Imam Syafi'i siapapun yang mengklaim melihat jin ditolak kesaksiannya illa ayyakuna nabiyan. Sampean ini Faizar bukan juru bicaranya Imam Syafi'i, tapi berbicara sok tahu tentang Imam Syafi'i. Sampean pun bukan bermadhab Syafi'i, tapi berbicara seorang Syafi'iyah gitu. Teristimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh sahabat Pion Aswaja, sahabat akal sehat Andi Halwisma. Malam hari ini seperti janji saya sore tadi ingin menanggapi tanggapannya saudara Faizar terkait cerita Aba Lutfi mata'anallahu bi'ulumihi tentang cerita Habib Lutfi bahwa pernah didatangi ulama jin. Sampai spesifik ceritanya, sampai melihat bagian kaki. Kata Faizar bahwa cerita itu tidak bertentangan dengan pendapat ulama Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Tanggapan saya kepada statement Faizar ini begini. Kata Faizar di awal-awal, siapapun yang mengklaim melihat jin min ahlil adalah, dijelaskan ya, walaupun terlihat orangnya adil, ahli ibadah dan lain sebagainya, ditolak kesaksiannya. Yang menarik di sini kata saudara Faizar bahwa cerita Aba Lutfi itu tidak bertentangan dengan statement Imam Syafi'i. Ini bukti ketidakkonsistennya saudara Faizar. Jadi gini, coba sih redaksinya Imam Syafi'i. Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu liqaulihi ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kemudian diteruskan illa ayyakuna nabiyan. Kita ulang lagi. Man za'ama, barang siapa yang mengklaim telah melihat jin, rodadna, kami tolak kesaksian ataupun klaim melihat jinnya, illa ayyakuna nabiyan, kecuali orang itu nabi. Jadi pengecualiannya nabi doang. Jadi sama ini pengecualian Korin yang Islam, yang hanya pengecualiannya Nabi Muhammad, bahkan tidak Nabi yang lain. Tapi oleh para peruqyah halu banyak mengklaim mengislamkan jin Korin. Itu yang pertama. Kemudian balik lagi ke judul. Imam Syafi'i itu yang hanya nerima itu illa ayyakuna nabiyan. Kemudian saudara Faizar menjelaskan di sini bahwa karena ada jin menjelma dalam wujud yang lain, itu bukan statement Imam Syafi'i. Jadi Faizar ini tidak konsisten. To the point aja Faizar. Antum ketakutan ketika Anda yang dibahas Anda adalah Aba Lutfi. Itu saja simpel, jangan berbelit-belit. Jangan berbelit-belit. Kalau saya statementnya sederhana, padat, singkat, padat. Bagaimana? Lalu tanggapan Maesa. Di sisi lain saya sudah komitmen untuk tidak mengomentari para habaib. Jelas komitmen dan prinsip ini akan saya pegang teguh. Kalau saya sederhana, Habib Lutfi memberikan opsi bahwa boleh tidak percaya. Di cerita itu Habib Lutfi menyampaikan boleh tidak percaya. Maka teori saya sederhana, saya tidak mempercayai cerita Habib Lutfi. Singkat padat, tanpa saya harus merombak teori yang sudah saya paparkan.
Kalau teori saya itu begini. Kalau jin itu dalam wujud apapun lah, mau wujud asli, mau wujud tidak asli, apabila dia nongol di dimensi manusia, maka nampak oleh semua orang. Tetap kita konsisten kepada sebuah teori. Dan sesederhana itu menghadapi cerita Habib Lutfi. Habib Lutfi pun ya tidak sedang berbicara akidah. Bahkan di videonya yang di panggung itu boleh tidak percaya. Kalau saya tanpa harus merombak teori-teori, saya simpel. Bagaimana Maesa? Saya tidak percaya dengan cerita Habib Lutfi itu karena saya dipersilahkan oleh Habib Lutfi untuk tidak mempercayai. Simpel. Kok dibikin ribet? Katanya kecuali dalam wujud asli. Kalau berbicara tidak bisa melihat jin, itu mau wujud asli, mau wujud tidak asli. Kan begitu mestinya, kalau konsisten. Tapi karena ada banyak dalil, jin menampakkan wujudnya, memperlihatkan diri, maka kesimpulan saya adalah ini jika jin dalam wujud apapun, wujud asli, tidak asli, apabila dia yang menampakkan diri di dimensi manusia. Nabi pernah menahan jin, menangkap jin, diikat di salah satu tiang, terlihat oleh seluruh sahabat. Abu Hurairah menangkap jin, bahkan di Akamil Marjan, dan di Luqatil Marjan itu dijelaskan jin merubah bentuk gitu. Merubah bentuknya itu dijelaskan. Artinya dari semua penampakan jin itu semuanya terlihat kok oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi kan ada dua kisah ya, ada Abu Hurairah dan Mu'adz bin Jabal. Mau wujudnya apapun, mau asli atau tidak asli, yang jelas ketika memunculkan di dimensi manusia itu dapat terlihat. Sebenarnya ini kesimpulan saya, bahwa memuncul di dimensi manusia terlihat itu adalah kesimpulan saya, pendapat saya. Boleh percaya, boleh tidak percaya. Tapi yang jelas saya tidak merombak teori yang sudah saya paparkan. Tidak seperti Faizar. Padahal nggak masalah loh, orang nggak percaya ceritanya Habib Lutfi, itu nggak masalah. Habib Lutfi mempersilahkan untuk tidak percaya. Nah, Faizar masih cemen punya teori. Ya, gitu kawan-kawan. Ya, singkat ya, padat, selesai dalam 8 menit nih live intinya ya.